Tidak bisa. Kita mulai ya. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat segala anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Kami bersyukur malam hari ini Engkau mengumpulkan kami dalam hadirat-Mu untuk kami boleh bersekutu bersama-sama di dalam hadirat-Mu. Kami mau bersama-sama mengalami Engkau, Allah yang nyata di antara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sebagai makhluk ciptaan, kami mau terus bergantung sepenuhnya kepadamu sebagai pencipta hidup kami. Engkau Allah yang berdaulat penuh atas seluruhnya kami, atas seluruh hidup anak-anak kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya ketika kami berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih, Engkau sangat-sangat baik. Engkau berkuasa penuh atas seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa, kami memulai persekutuan kami malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian ini dari awal. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan
menyembahmu, memuji Engkau Allah yang benar, meninggikan namamu Allah yang mulia. Haleluya, Kaulah Raja di atas segala raja, Allah yang mulia, Allah yang layak. Haleluya, terima kasih, mulialah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Mari katakan ya Tuhan. Ya Tuhan, Punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, 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 Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaan. Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana
haleluya, haleluya. Haleluya. Punyamulah ya Tuhan segala hormat, pujian, kemuliaan, kemasyhuran. Engkau Allah yang layak diagungkan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Engkau Allah yang berkuasa penuh atas seluruh alam semesta ini. Kami percaya Engkau sedang datang atas seluruh muka bumi ini, menyatakan dirimu, menyatakan firman-Mu atas seluruh muka bumi ini, supaya semua yang Kau ciptakan kembali kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri Allah yang berfirman. Engkau tidak mengingini satu orang pun binasa, tapi Engkau mengingini semua yang Kau ciptakan mengalami keselamatan yang daripadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Engkau sangat-sangat baik bagi kami. Sukacitamu melimpah di dalam kami. Terpujilah nama-Mu. Kami mau bersukacita bersama-sama di dalam hadirat-Mu. Mari semua kita yang bersukacita sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Berkuasa di bumi di surga, bertahta, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya akan semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Sekali lagi katakan Tuhan Allah kita. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh.
aku, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, yang perkasa, ya Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia, Engkau yang di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa dalam ada kuasa dalam nama Yesusku. Kita naikkan pujian ini dari awal. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia, Engkau yang termulia, di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama di atas, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja, Engkau yang termulia, di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa nama Yesus. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia, di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Haleluya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi katakan, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Haleluya. Engkau Allah yang termulia ya Tuhan. Haleluya. Kami siapkan hati kami untuk Engkau penuhi dengan kebenaran-Mu Tuhan. Kebenaran-Mu yang memerdekakan hidup kami, kebenaran-Mu yang memberi kehidupan bagi kami.
Haleluya. Yesus Tuhan, tebus hidupku. Ku angkat tanganku, terima kasih. Kau berikan anugerah mulia. Ku angkat hatiku, katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, tebus hidupku. Kami angkat tangan kami, ku angkat tanganku, terima kasih. Kau berikan anugerah mulia. Kami angkat hati kami Tuhan, ku angkat hatiku, bersyukur. Ku tenang di dalam-Mu, ku aman dalam naungan-Mu. Bapakku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Ku tenang di dalam-Mu, ku aman dalam naungan-Mu. Bapakku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Mari lebih lagi kita dengarkan pujian ini dari awal. Yesus Tuhan, tebus hidupku. Ku angkat tanganku, terima kasih. Kau berikan anugerah mulia. Kami angkat hati kami Tuhan, ku angkat hatiku, bersyukur. Ku tenang di dalam-Mu, ku aman dalam naungan-Mu. Bapakku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Ku tenang di dalam-Mu, ku aman dalam naungan-Mu. Bapakku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Ku tenang di dalam-Mu,
sempurna. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan mengalir dalam hidupku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kau memberkatiku. Untuk semua berkat yang telah Kau beri, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan mengalir dalam hidupku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kau memberkatiku. Ku bersyukur untuk semua berkat yang telah Kau beri, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Haleluya. Kasih Tuhan. Bersyukur malam hari ini untuk anugerah. Kasih Tuhan. Kembali kami dapat bersekutu. Semua karena kasih Tuhan. Mari silakan Tuhan untuk kembali mengajari kami lewat perkataan-perkataan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Siapa yang foto? Oi? Hah? Bisa? Satu, dua, tiga. Nah. Baik, puji Tuhan. Shalom semua, apa kabar? Cek dulu ya. Shalom Jelita, apa kabar? Sama Kak Cika. Kan suaranya? Belum kedengaran. Salam semuanya, selamat malam. Selamat malam. Selamat makan Selamat malam. Ana bilang selamat. Ternyata selamat malam Tuhan. Gitu ya. Shalom Bang Yabes.
dalam doa dalam makna. Baik. Shalom keluarga Glory. Mana Glory sama Boas ini? Shalom, selamat malam semuanya. Lagi pada belajar. Shalom Inang udah Yeye sama Bang Marvel. Bang Marvel nggak nampak. Shalom semua, selamat malam. Marpelnya ngantuk. Sama Brian dong kata gitu. Brian juga tidur. Shalom Esther, Tian mana sama Justin. Salam 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 semua. Loh, kok dijawab? Mana Bang Tian, mana Bang Justin? Pergi makan Tulan. Pergi makan. Oh diajak sama papi? Ianya atau mereka berdua aja? Pergi makan papi. Oh lagi makan. Papi. Kirain pergi makan. Kirain makan di luar gitu. Shalom Bu Tian. Shalom Tante Heni. Selamat malam. Shalom Om Deddy. Shalom Pak, shalom semua, selamat malam. Hai, puji Tuhan ya. Kita tetap bersuka cita, tetap percaya. Salam Apa yang sekarang? Nggak ada? Sudah ya? Ya, kita percaya. Suaranya oke ya? Nggak ada masalah ya? Oke, baik, puji Tuhan. Baik. Suaranya. Bagus. suara motor. Oh, suara motor lagi. Iya. Bentar ya. Oke, sudah hilang suaranya? Sudah ya? Baik. Oke, puji Tuhan. Kita percaya setiap hari, saudara, kita itu merasakan kehadiran Tuhan lewat iman kita ya. Lewat ketekunan kita, saudara. Karena kan memang targetnya Tuhan itu, kita itu menjadi makhluk ciptaan yang normal. Ya. Ketika kita diciptakan sebagai manusia. Ya. Memang di satu sisi kita nggak boleh melupakan karena kan pekerjaan Tuhan ini kan belum selesai gitu kan. Ini kan masih terus berlanjut gitu. Kalau yang namanya kekal itu nggak ada awal, nggak ada ujungnya. Saudara. Terus dia jalan gitu ya. Nah, jadi saudara, sejauh apapun kita berjalan saudara, maka kebenarannya itu saudara ya. Jadi kalau kita itu mau merenungkan, kan sudah waktunya juga saudara kita itu mengingat pekerjaan Tuhan yang terus bekerja gitu berjalan itu, maka sudah seharusnya juga kita itu menjadi bijaksana ya. Bijaksana itu mengetahui seperti apakah sebetulnya kehidupan yang dirancangkan oleh Tuhan itu. Kan Tuhan itu kan sudah memperkenalkan dirinya kepada kita. Dia sudah memperkenalkan wataknya melalui firman-Nya. Sedikit demi sedikit saudara kita mulai mengenal dia kan. Mengenal dia bukan lagi kita membayangkan rupa Tuhan seperti yang ada di kalender ya. Jadi hapus saja itu ya. Walaupun memang itu bisa dipakai Tuhan untuk menolong orang-orang yang mau dibawa dia gitu untuk kembali kepada dia ya. Tapi kalau kita berjumpa dengan yang seperti itu, kita sudah harus cepat-cepat juga memberitahukan kebenaran gitu.
Tentu saudara dengan hikmat ya. Walaupun eh, rasanya memang sulit saudara untuk membawa orang itu membicarakan tentang Tuhan gitu. Tidak mudah sudah. Saya selalu mencari kesempatan gitu ya. Seperti satu hari ini saudara ya. Sampai setengah hari saudara kami bicara setengah hari kan 4 jam lebih ya 4 jam kira-kira gitu. Eh, itu rasanya itu setiap kali saya mau ke arah itu gitu ya. Ayolah kita, ayolah gak usah bicarakan tentang yang lain gitu. Mari kita bicarakan tentang eh, apa sih sebetulnya kehidupan itu gitu ya. Tapi sulit memang sebenarnya. Cuman karena memang Tuhan itu kan dia menghendaki semua kembali kepada dia. Di ya saya tahan-tahankan supaya eh, bisa benar-benar apa ya, bisa benar-benar mendengarkan Tuhan itu gitu. Memang saudara agak ini saudara karena kan kalau misalnya kita yang bicara terus eh, dianggap bagaimana gitu ya. Kalau kita biarkan mereka bicara gimana gitu kan. Selalu memang menemukan kesulitan. Tapi walaupun demikian saudara, saya tetap sabar. Maksudnya itu saya dengarin, saya menjadi pendengar yang baik juga. Saudara, hari demi hari saudara, kalau kita terus memperhatikan Tuhan ya, kita terus mengikuti jejaknya gitu ya. Eh, maka memang setiap hari kita itu merasakan memang berbeda, saudara. Pasti ada saja, saudara. Ada saja yang ditunjukkan Tuhan, saudara, bagi kita. Setiap kali kita bersekutu dengan Dia, ada saja. Kalau saudara jeli ya, kalau saudara peka gitu ya, memperhatikan Tuhan. Ingat ya, kita itu yang kita perhatikan itu Tuhan. Memang, saudara. Yang kita perhatikan itu kan jadi kalau misalnya dibilang Tuhan yang berinkarnasi itu, jadi yang kita perhatikan itu memang daging juga gitu. Maksudnya ya daging kita ini karena kan dia mau memasukkan firmannya ke dalam daging katanya kan. Ingat itu ya clue-nya kemarin. Jadi memang harus eh, ya itulah jalannya gitu. Supaya Tuhan itu makin lama makin nyata. Gitu ya, makin nyata dia sudah. Jadi nanti semua firmannya itu akan tersingkap. Seperti saya katakan di awal tadi kan tentang hidup yang kekal itu. Jadi eh, ketika terjadi seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, terjadi pemisahan. Nah, pemisahan itu, saudara, memang terjadi di depan mata kita, saudara. Jadi akan benar-benar, saudara akan melihat. Jadi kalau saya katakan perhatikan itu, perhatikan ya. Karena kita kan ini kan mengikuti aliran Tuhan bicara. Sudah lah, pokoknya entah siapapun yang bicara ini, gitu. Gak boleh lah mau saya kayak mau saudara kayak gitu. Nanti yang bicara ini. Maka eh, kita semua yang ada di sini wajib memperhatikan. Hanya kan saya selalu minta saudara, ayo bicara. Supaya kita juga yang lain boleh memperhatikan Tuhan yang berbicara, yang bergerak, yang bereaksi melalui saudara. Nah, gitu ya. Memang harus begitu.
Anak-anak kita juga nanti begitu, saudara. Jadi saudara, tahukah saudara? Jadi kita ini sebetulnya, jadi nanti kalau saya ngomongin firman gitu, apa saja yang saya ngomongin gitu, coba punya pikiran kayak gini, bahwa itu kebenaran. Kebenaran itu mutlak ya. Oh, namanya kebenaran. Jadi ketika saya berkata-kata ini, kita kan sedang belajar ya. Sedang belajar bersama-sama. Cara seperti ini kan tentu kalau kita belajar bersama-sama, kita saling melayani kan satu dengan yang lain, kata Tuhan Yesus kan. Kamu hendak harus saling membasuh kaki katanya. Tapi tentu kan bukan lagi membasuh kaki seperti yang dulu kita lakukan gitu. Gak perlu itu. Itu masing-masing kita bisa cuci kaki sendiri lah gitu kalau cuma masalah itu gitu. Karena intinya bukan di situ. Intinya adalah kita saling melayani di dalam roh sebetulnya. Tapi kalau roh terlalu tinggi gitu kan. Jadi cukup dengan begini saudara. Coba saudara terima saja ketika saya bicara ini kan. Coba perhatikan yang saudara perhatikan itu. Walaupun saudara perhatikan saya, tapi tetap saudara perhatikan Tuhan. Kan Roh Kudus ada dalam kita masing-masing. Jangan lupakan ya. Bukti kita ini bersekutu di dalam Roh Kudus, buktinya adalah kita benar-benar ada ketenangan, ada hikmat gitu ya, ada kemerdekaan gitu. Tidak intimidasi gitu. Jadi walaupun misalnya kata-kata itu tegas, saudara harus merdeka. Makanya kan di waktu kemarin kan kita itu mempelajari bagaimana ketika Tuhan berbicara kepada iblis itu kan, dari mana saja kamu iblis gitu kan. Itu kan nggak ada Tuhan nggak ada. Jadi iblis sekalipun iblis kan, dia benar-benar merdeka di hadapan Tuhan. Kalau sudah perhatikan dialognya itu kan nggak ada Tuhan di situ kan. Kalau kita perhatikan gitu kan, Tuhan itu kayak benar-benar bicaranya itu gamblang, saudara, sama iblis itu. Iblis nggak merasa kayak dia tertuduh di situ gitu. Enggak, dia memang benar-benar tenang gitu. Jadi boleh kita bayangkan pada waktu itu iblis dikasih kebebasan gitu. Kalau kita mau punya gambaran gitu kan. Nah, tetapi ketika tegas bicara kepada Ayub, ketika sudah menampakkan diri kepada Ayub kan, di situ kan benar-benar kita nggak lihat iblis kan. Nggak lihat. Jadi saudara, dalam persekutuan kita ini saudara, ketika kita mulai bersama-sama gitu kan, ketika saudara dengan tekun mulai mematuhi apa yang saya katakan gitu kan, saya cerita, saya ngomong gitu, lalu saudara mulai diam-diam mempercayai saya, maksudnya mempercayai apa yang saya katakan, mulai istilahnya memperhatikan kalau yang bicara itu tuh. Tapi tentu kan, nah saya pun termasuk di sini ketika saya bilang seperti ini kan tentu saya kan benar-benar nggak mau lah menjadi saingannya Tuhan lah gitu kan. Yang kita bilang ini memang benar-benar Tuhan. Kan itu butuh kita itu saling mempercayai. Juga saudara saya ini butuh apa ya, penerimaan dari saudara. Memang harus seperti itu gitu. Untuk kita ini boleh terus mengalami apa yang kita katakan. Jadi akan tiba nanti saatnya perkataan-perkataan kita itu akan jadi firman. Firman itu tahu nggak artinya firman? Firman itu adalah perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi kalau dikatakan keluar dari mulut Tuhan, kan sementara kan ada ayat yang bilang kayak gini. Jangan kamu katakan siapa yang naik ke surga untuk membawa Tuhan itu turun.
karena firman itu ada di dalam mulutmu, katanya kan. Berarti kita harus langsung begini, saudara. Eh, Kalau begitu, berarti nanti kami akan benar-benar bersekutu dalam firman. Gitu. Karena kan berarti kan kita ini menyimpan firman loh, gitu ya. Kita kan menyimpan firman, kan itu artinya gitu. Terus kalau kita sudah bicara seperti itu, jangan takut. Jangan takut, maksudnya jangan ragu. Merdekalah. Karena memang kita kembali kepada Tuhan itu, artinya kita benar-benar menerima keadilan, kedaulatan Tuhan itu dengan merdeka, dengan sukacita gitu loh. Kita nggak terpaksa. Makanya kan, kenapa sampai bisa masuk yang tidak pakaian pesta itu? Kan sebetulnya kalau kita pikir itu, masa nggak ada penjaganya? Dulu kan bayangan kita itu, kok bisa lolos dia? Ya memang bukan seperti, jadi tempat perjamuan itu bukan seperti ruangan tertutup dia gitu, seperti yang kita lihat secara jasmani gitu loh. Kan buktinya kan bisa masuk dia. Jadi berarti kita mesti punya satu gambaran yang baru, gambaran yang lain daripada yang sebelumnya. Gitu. Kita mesti berani, saudara mesti berani mengutarakan itu kepada Tuhan. Saya ini makanya saya bebas bicara karena saya itu merasa Tuhan itu, saya merasa diri saya itu karena saya ditembus oleh Tuhan. Saya merasa saya ini pekerjaan Tuhan. Bukti daripada saya itu mengasihi Tuhan adalah mempercayai Dia dengan kasih. Gitu. Tidak negatif tentang Tuhan. Itulah yang membuat saya berani terus bicara sama saudara. Jadi kayak dibongkarnya, apa namanya, kayak dibongkarnya apa saja yang ada dalam pikiran saya. Dibebaskan dia bicara. Dan dia bebaskan juga saya bertanya sama dia gitu. Jadi lama-kelamaan kalau kita terbiasa seperti itu, pikiran kita itu jadi cerdas. Bayangkan saudara bersekutu dengan Tuhan. Berbicara dengan Tuhan. Gitu kan. Saudara akan merasakan tiap hari dia itu, tiap saat aja lah pokoknya. Karena dia memenuhi segala sesuatu. Dia memenuhi pikiran kita. Pikiran kita tinggal di dalam pikiran dia. Macam-macam saudara. Ini sesuatu yang kalau saya mau terus bicara model seperti itu, saudara, ketika saudara mengikutinya, saudara akan menemukan betapa senangnya Tuhan itu. Saudara akan mengerti apa maksudnya ketika Tuhan Yesus habis bicara dengan perempuan Samaria itu atau berbicara dengan Maria. Saudara akan menemukan betapa nikmatnya persekutuan Tuhan itu dengan kita. Jadi dengan respon kita seperti itu, rasanya saudara, Tuhan itu terhibur semua. Jadi rasanya apa yang sudah diperbuat sama kita, dia nggak hitung-hitung gitu loh. Makanya tepat Tuhan katakan, itu akan ukurannya itu yang akan diukurkan kepada kita itu sampai berlimpah-limpah. Kayak yang jualan beras itu kan. Udah diisi, dipadatkan lagi, digoncang-goncang lagi. Jadi kira-kira seperti itulah persekutuan yang benar dengan Tuhan. Gak habis-habis. Gak ada bosannya. Jadi ketika kita sudah berbicara seperti itu, rasanya meluap-luap, saudara. Dan ketika kita terus berbicara seperti itu, maka kita juga tidak akan memperhatikan, tidak akan dialihkan perhatian kita kepada sesuatu yang negatif gitu. Kan dalam persekutuan kita kan melihat juga dunia ini kan, karena kita dalam daging, saudara.
Daging ini kan bersentuhan dengan dunia. Kapan saja kan kita bisa kena debu. Daging kita ini. Debu yang dimaksud di sini adalah keadaan dunia. Kan setiap hari juga kita bagaimana udaranya kan terkontaminasi, saudara. Tetapi kita bukan hanya berbicara mengenai apa namanya udara secara fisik, tetapi atmosfer, saudara. Melalui media sosial kita ada di sana. Jadi cara Tuhan melepaskan kita dari semua itu, saudara, bukan dengan aturan-aturan lagi, saudara. Kadang-kadang, saudara, kalau kita perhatikan gitu, kalau misalnya lagi dalam keadaan macet, tiba-tiba bisa ada sirene apa gitu. Kayak berapa hari ini kan dari apa namanya truk, kadang truk polisi yang membawa tahanan kejaksaan itu gitu. Masih kita pikir emang kenapa kok harus orang lagi macet kayak gitu dia wih, 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 lagi macet kayak gitu masih kita pikir gitu, emang kamu gak bisa sabar apa gitu, emang gimana kali sih gitu. Saya kadang-kadang jadi pikir kayak gitu, emang peraturan apa sih yang membuat kalian itu kayak kayak raja aja di jalanan itu. Tak pikir kayak gitu gitu. Jadi saya sempat juga teriak tadi. Saking cengkel, Sir. Karena kan kalau kita lagi seperti itu, kita kayak ditepet dari belakang. Kalau misalnya kan kayak misalnya dibunyikan klakson gitu kan. Apa sih gitu kan. Cengkel loh. Apalagi kayak gitu. Kalau mungkin rumah sakit oke lah. Misalnya ini kan boleh lah. Gitu. Tapi kalau yang cuma kayak gitu. Apalagi kalau dulu kayak apa namanya. Oh, apa namanya itu. Forader itu kan. Itu rasanya kok gemes sekali. Kira-kira, saudara, seperti itulah sebetulnya ketika kita bersentuhan dengan dunia, termasuk bagaimana kita berhubungan dengan media sosial. Jadi eh, Tuhan bukan pakai peraturan-peraturan, saudara, lagi dengan sekarang. Jadi dia itu benar-benar bagaimana dia melepaskan kita itu dari semua itu. Benar-benar karena kita itu mendengarkan Tuhan. Jadi Tuhan itu benar-benar dia mau cerita setiap hari. Sampai tanpa sadar kita ciptaannya ini jadi sumringah gitu. Kita ciptaannya yang tanpa sadar kita memperoleh kehidupan kita yang sesungguhnya. Itulah kesenangan Tuhan. Jadi dia benar-benar, jadi ketika kita itu benar-benar sukacita, merdeka, bahagia, gitu. Jadi Tuhan itu rasanya itu puas sekali gitu dengan ciptaannya itu. Gitu. Jadi ada rasanya, saudara, di dalam diri Tuhan itu ketika harus bicara dengan kita. Ketika kita ini dengan bebas. Gitu. Apa namanya? Menikmati persekutuan ini. Iya, maka di mana pun kita, anak-anak kita pun di mana gitu. Kan kita itu, saudara, kan tidak mengetahui apa yang ada di pikiran kita satu dengan yang lain kan. Mana kita ketahui, saudara. Apa yang sedang saudara alami, apa yang sedang saudara pikirkan, apa yang saudara pikirkan tentang saya, apa yang saya pikirkan tentang istri saya, apa yang istri saya pikirkan tentang saya gitu kan. Sama, semua kita. Tetapi ketika kita itu memikirkan Tuhan, maka semua hal yang lain itu kayak diperdamaikan. Jadi benar-benar sedangkan Tuhan itu yang kita rasakan setiap hari ini. Saudara. Dulu pulang ke rumah Tante Hemi.
Kadang-kadang kan bilang latihan itu. Udah di sini kan, jadi latihan. Buka kan pintunya nanti ya. Mereka mau pulang ke situ. Oke, Ya, aman tuh Pak. kita lanjut saudara ya. Nah, saudara, ketika kita eh, terus gitu ya, saya bicara ini saudara, tentu eh, nggak jadi latihan. Sudah selesai. Boleh. Baiklah. Jadi ketika kita mencoba memahami bagaimana Tuhan itu, Tuhan itu kayak apa sih, ya kan? Terus kan sekarang ini kan gambaran kita tentang Tuhan bukan lagi seperti satu sosok apa namanya makhluk yang sangat besar, gitu. Enggak, sangat besar kayak 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 patung Buddha itu kan? Bukan itu lagi. Enggak kayak gitu gambaran. Tapi Tuhan itu adalah firman. Jadi apa yang difirmankannya itu, itulah dia. Nah, gitu. Makanya dimanapun kita berada, jadi jangan pakai prinsip kayak gini. Jadi nantinya akan tiba saatnya di mana apa yang kita katakan itu. Jadi begitu sudah selesai pekerjaannya ini kan. Jadi apa yang kita katakan ini adalah seperti ketika kita itu mengucapkan firman. Jadi firman itu bukan lagi tulisan semua yang kita baca ini. Jadi kadang mereka itu menghafal sedang dihafal gitu. Jadi kalau mereka apa gitu ya. Jadi mereka itu pada waktu itu saudara sampai menghafal gitu. Jadi mereka masih pakai cara menghafal Alkitab. Jadi ternyata saudara banyak juga saudara orang-orang itu yang sampai sekarang ini saudara untuk menjaga diri mereka itu memiliki kasih yang semula gitu. Mereka itu baca Alkitab terus gitu. Saudara. Jadi walaupun nggak ngerti gitu ya. Baca baru. Jadi kalau mereka itu bisa membaca Alkitab sampai puluhan kali rasanya bangga sekali mereka gitu. Jadi memang eh, ada hasilnya memang. Hasilnya itu adalah ya menjadi positif gitu. Tapi itu terlalu dangkal gitu. Firman itu bukan Alkitab, tapi memang Alkitab itu juga eh, adalah firman, sebagian daripada firman. Tapi kalau kita itu langsung mengatakan semua yang di kisah-kisah yang ada di dalam itu jadi firman, kan lucu juga kan. Misalnya perkataan-perkataan teman-temannya Ayub itu gitu kan. Padahal kan perkataannya Ayub juga. Karena itu kan sudah dicabut dia. Jadi sebetulnya kan cocok juga sebetulnya. Itu dikategorikan sebagai firman. Belum lagi misalnya perkataan daripada misalnya orang-orang fasik yang ada di sana. Itu dikatakan firman. Nah, terus kan ada juga kecenderungan begini. Jadi misalnya ketika wah hebat mereka ngomong firman, tetapi perbuatan tidak ada. Makanya sering sekali kan, wah rasanya itu wah luar biasa sekali gitu. Jadi makanya anaknya mau melakukan firman itu kan, dikasihlah jasnya bapaknya itu kan. Kalau ada jasmu dua, kasih satu. Kalau ada yang minta katanya gitu kan. Wah anaknya mau dengar sih, wah semangat dia. Pas ada yang itu minta, dikasih baju
karena baju bapaknya banyak gitu kan, dikasih baju terbaik. Yang ketiga, mana jas kesukaan bapak gitu. Sudah ku kasih, saya kemarin ada yang minta. Loh, kenapa kamu kasih? Loh, kamu kok bilang? Apa aku bilang rupanya? Loh, ada jas bapakmu dua, kasih satu. Gitu. Ada jas udah kasih satu kan. Kasih loh. Aduh, nah, itu bukan kita untuk kita. Firman itu untuk jemaat. Gitu kan. Jadi apa ya? Tapi itu kenyataan, itu bukan lelucon itu saudara. Itu kenyataan itu saudara. Jadi ada yang istilahnya, jadi jemaat itu, jadi banyak jemaat itu yang tulus gitu. Tapi tulusnya itu jadi bodoh gitu. Tuhan nggak mau tulus yang seperti itu ya. Udah jelas tahu gitu pendetanya kayak gitu. Tapi masih mengagung-agungkan kayak gitu. Itu kan salah besar. Ya. Jadi uh, oke jemaat itu pikir, wah baik sekali. Tapi orang itu tak nggak tahu loh. Jemaat itu nggak tahu. Betapa liciknya pendetanya itu. Iya, kadang-kadang. Jadi kadang kalau saya misalnya cerita tentang keadaan kita gitu, bagaimana kita setiap hari, bagaimana kita itu terus belajar terbuka apa adanya. Gitu. Kalau misalnya kita itu kayak menyimpan sesuatu sementara tampilan kita itu baik, kita kan akan langsung gelisah kan, sesak gitu loh. Kalau seperti itu kan, kita kan sudah terbiasa dengan kayak gitu kan. Kan apa yang saya katakan ini kan apa adanya. Ya pastilah ada hal-hal lain lagi yang itu misalnya ya mungkin ya masih adalah kelicikannya mungkin gitu kan. Tapi kan firman itu kan menegur kita setiap hari. Kan pastikan kita sudah berdoa setiap hari. Kan oleh karena kita melihat kerusakan kita itu kan makanya kita datang Tuhan. Sudah kita terbiasa dengan kayak gitu kan. Nah, jadi saudara dengan nanti seperti itu, jadi eh, ketika kita melihat waktu ini bukan lagi seperti dulu gitu. Kalau dulu rasanya kita terburu-buru. Tapi sekarang ini saudara, rasanya kita itu banyak sekali waktu gitu. Tetapi walaupun rasanya kita itu tidak diburu-buru, tetapi kita ini kadang-kadang memang merasa kayak kayak memang harus ada yang kita kejar gitu loh. Kalau nggak ada berarti kita itu pasif, nggak aktif gitu. Ya. Nah, jadi saudara, dengan kita itu mulai mendengarkan, temukan ya, temukan Tuhan yang sejati yang kita bicarakan. Temukan setiap hari. Jangan takut, jangan takut paradigmamu yang lama itu dibongkar. Jangan takut. Terimalah Tuhan yang saya bicarakan ini. Coba kalau misalnya saya tersenyum bicara Tuhan ini gitu. Jadi cobalah bayangkan Tuhan yang saya percayai ini, saudara juga ikutin gitu. Iya, sebagaimana kalau dari saya bicara itu, saudara sedang melihat kok dikali Bapak ini seperti ini. Ya emang harus kayak gitu. Jadi itulah sebetulnya sebagai buktinya apakah saya itu benar-benar ciptaan dia atau enggak gitu loh. Ciptaan seperti yang dirancangkan dia gitu loh. Itu bukan bukan sok pede gitu loh sama Tuhan itu. Bukan. Tapi benar-benar karena melihat karena mempercayai Tuhan itu yang apalagi coba yang gak dilakukan Tuhan sama saya gitu. Sama kita sebagai ciptaannya ini. Dia sudah mati untuk kita. Apalagi lah coba. Ketika
Misalnya dia berikan kita anugerah karunia-karunia, lalu kita menjadi sombong, kan? Lalu dia tuntut kita, diajarin kita, jangan kamu jatuh nanti di sini, kan? Oke. Jadi sekarang gini ya, tinggalkan ya. Hei, itu benar-benar loh, apa namanya, benar-benar saya rasakan sekali. Jadi waktu saya uh, ketemu dengan orang yang beberapa inilah, mereka pergi kemana-mana satu tim gitu kan. Lalu mereka mulai, saya bicarakan waktu awalnya saya sudah bilang sama mereka gitu, stop, karena ya gurunya saja. Mulai sekarang saya dengar tadi beritanya lagi, waduh sudah padahal kalau kalau dia ingat gimana kerasnya, itu kan dia lebih tua dari saya. Saya sampai bilang, umur Amang sudah berapa? 60 sekian kali. Ingat umur Amang. Stop. Yang pergi melayani, pergi mendoa-doakan orang itu stop. Sampai saya bilang ada burunya di situ. Karena wah, rasanya tegang. Buru mulu ini. Ini yang kamu bilang pahopumu ini. Kalau kalau saya ingat waktu itu gitu ya. Dan ternyata mereka juga nggak dengerin. Sudah. Itu benar-benar soal saya merasakan bagaimana tegasnya tuh. Iya. Jadi ketika saya pulang saya ingat itu, aduh, segitunya ya. Dan mulai sudah mereka itu sering cerita loh semua. Jadi kan mereka itu dipakai kunjungan, terus pergi ke pendeta-pendeta, tidak, tidak. Oke. Jadi ketika saya mulai ngomongnya tegas gitu ya. Saudara, apa ya? Apa yang sedang uh, Tuhan kerjakan bagi bagi kita sekarang ini? Sebetulnya saudara, ketika kita katakan bagi kita, sebetulnya di dalam hati saya ini selalu ada begini, saudara. Iya, walaupun misalnya aku katakan itu bagi kamu, gitu ya, bagi kamu sekalian, kamu kan tentu kan gak lupa bahwa aku kan tidak menghendaki kematian satu orang fasik pun kan, kebinasaan satu orang fasik pun kan. Itu kan semua ada dalam pengelolaanku. Jadi kita tetap ingat itu. Jadi apa yang sedang Tuhan kerjakan. Jadi ketika kita bersekutu ini saudara, jadi rasanya kita itu kayak disuruh Tuhan kayak gini, sudah. Ya kamu habis dari duniamu, dari misalnya kamu pergi melayani orang, mendoakan orang. Sudah, lupakan semua itu gitu. Lupakan, mari dengerin aku. Jadi waktu kamu dengerin aku, jadi kamu itu sedang dibersihkan. Kamu itu sedang dimurnikan. Tapi tujuannya kamu dimurnikan itu bukan supaya kamu itu mendapat mahkota inilah, mahkota itu. Enggak. Jangan pakai punya prinsip lagi kayak gitu. Supaya kamu, oh nanti kamu tempatmu akan di samping kanan Tuhan Yesus. Enggak. Enggak ada itu gitu. Enggak ada. Walaupun kita disebutkan kita anak sulung, bukan berarti kita itu jadi kayak bos, kayak seperti yang kita lihat. Ya, apa gitu ya, anak pejabat gitu punya privilege gitu kan. Kalau dia punya koneksi gitu kan, orang dalam gitu kan. Hanya dia yang bisa misalnya, karena wajar kalau dia itu misalnya mendapat kemudahan-kemudahan. Nggak bisa kayak gitu, nggak di sorga kayak gitu. Di hadapan Tuhan nggak kayak gitu. Tuhan itu yang adalah guru aja, dia melayaniku. Jadi konsep kita tentang raja dunia, kita harus buang gitu. Jadi sama, jadi ketika kita bersekutu ini, gitu, ketika dia itu bicara dengan kita itu dengan penuh kasih, dengan penuh perhatian, dia ngajak kita, rasanya dia nggak mengingat
rasanya dia nggak punya kesalahan kita, bukan berarti bukan berarti dia tidak tegas sama kita. Dia tegas juga sama kita gitu. Iya, hanya saja saudara, kita itu kayak dilimpahin firman. Sampai saudara dengan firmannya itu, kita punya kekuatan, kita punya 1%, apa namanya, paradigma yang baru tentang Tuhan. Kita jadi mengenal wataknya Tuhan. Misalnya ketika saya ceritakan tadi tentang iblis itu, apa yang ada dalam pikiran saudara? Iblis aja dikasih bebas gitu. Ya kan? Emang kita iblis? Enggak lah. Kita objek yang dirusak oleh iblis. Kita lebih tinggi dari iblis kok. Ketika Tuhan menyebut menyebut Petrus itu iblis, yang disebutnya itu memang langsung ke iblisnya sebetulnya. Jadi sebetulnya ketika Tuhan mengatakan Petrus itu iblis, Tuhan ingin memisahkan iblis itu dari Petrus, itu aja. Ini loh iblis itu. Nah gitu sebetulnya. Kalau kamu terus kayak gitu, kamu iblis loh. Nah, kira-kira kayak gitu dia. Iblis itu tersingkap jadinya. Nah, jadi sekarang, jadi ketika dia itu bicara gitu kan, lalu kita ini memperhatikan gitu. Terus kan pikiran kita jalan. Jadi pikiran saudara mesti jalan ini gitu loh. Jadi kita ini makhluk tinggi gitu. Kita Tuhan. Maksudnya itu Tuhan dalam arti kita lebih tinggi daripada ciptaan yang lain. Jadi apalagi ketika dia katakan Tuhan itu datang kedua kali di dalam daging gitu. Jadi saudara jangan takut memakai pikiranmu. Tetapi selalulah minta diselidiki gitu. Jadi dalam hal itu di situ sampai iblis itu nggak bisa ngejar kita. Nah gitu. Nggak dia pahami kita. Gitu. Memang sebetulnya dia nggak berani kok sama kita. Bayangkan kalau kita lagi bicara sama Tuhan. Bayangkan kita lagi Tuhan lagi bicara sama kita, lalu Tuhan bicara, lalu kita coba bilang kayak gini. Oh gitu Tuhan. Terus lagi dialog ini kan. Terus kalau kayak gini, jadi pikiran saya kayak gini Tuhan. Kira-kira kayak gini gimana? Kan kita lagi bicara tuh, secara pribadi lagi. Kan misalnya ketika saudara dengar kayak gini lah. Lalu kan, kan saudara kan bisa memahami gitu kan. Terus, oh, kan tidak mudah saudara menangkap. Tetapi di tingkat manapun saudara, pengertiannya, Roh Kudus di dalam diri saudara tahu. Dia sangat gentle sekali. Sangat lembut sekali dia gitu. Makanya saudara tidak salah sampai kita punya gambaran Roh Kudus itu seperti seorang ibu gitu. Tapi bukan ibu yang gak sabaran ya. Karena banyak juga ibu-ibu gak sabaran. Kalau laki-laki gak sabaran masih wajar. Jadi kalau ibu-ibu gak sabaran kayak gitu, aduh. Jadi harus menghargai anugerah yang diberikan. Jadi Roh Kudus yang di dalam kita itu sebetulnya sama. Roh Kudus itu ya juga. Jadi ketika dibicarakan Roh Kudus, jadi dia itu akan membimbing setiap kita. Bahkan anak kecil sekalipun sudah. Dia bisa menjaganya. Ya. Dia bisa, pokoknya kalau kita berani membayangkan uh, betapa maha kuasanya Tuhan itu. Betapa maha hebatnya Tuhan itu. Betapa maha berhikmatnya dia. Gitu. Uh, kita akan membayangkan, kita akan melihat betapa indahnya persekutuan ini. Iya,
Jadi seperti yang saya katakan tadi. Jadi begitu kita terlibat persekutuan seperti itu, oh mudah-mudahan ini saudara iblis. Dia nggak punya pintu masuk. Bayangkanlah, bayangkanlah saudara sedang berbicara dengan seorang raja gitu kan, Tuhan itu raja gitu kan, dan dia benar-benar menerima kita. Kita kayak bebas sekali gitu loh. Jadi makanya saudara, kalau kita lihat dialog antara Tuhan dengan iblis itu saudara ya. Jadi malaikat-malaikat yang lain itu mungkin heran juga gitu. Kan kalau kita lihat dalam dialog itu kayak enak sekali loh gitu. Kita nggak melihat wajah Tuhan itu yang apa yang kayak benci sama iblis itu kan. Kalau kita itu di apa misalnya kita lagi ini terus datang orang yang menjengkelkan, pasti kan kita risih kan. Betul nggak? Nah, coba bayangkanlah Tuhan itu, tapi dia nggak risih. Malah diajak bicara, malah yang lain nggak diajak dia bicara gitu. Kan pasti ada malaikat-malaikat yang lain di situ kan. Tapi kok si iblis ini yang diajak bicara gitu. Nah, itu kan gambaran yang negatif kan tentang iblis gitu. Lalu kita, bayangkan kita ini objek keselamatan. Dia mau lepaskan kita. Kita ini menurut firman-Nya, engkau adalah temanku. Kita berani percaya kayak gitu. Lah memang tujuan Tuhan Yesus itu matikan untuk menebus kita. Berarti kan sah dong kita itu sebagai anaknya Tuhan. Sah dong. Jadi kalau kita benar-benar anak gitu, berarti kan kita itu pasti ketika kita datang sama Tuhan, kalau kita mau diajar, pasti kan Tuhan akan dengan senang hati ngajar. Itulah yang kita alami dari hari ke sehari. Ketika kita berbicara. Ketika Tuhan berbicara. Ketika kita merasakan setiap hari. Saudara, bersekutu dengan Tuhan itu. Berbicara dengan Tuhan itu. Bagaimana kita ini, siapapun kita. Walaupun kita itu, apa ya, sendirian misalnya di antara semua yang ada misalnya di Pulau Batam ini. Walaupun kita sendirian, dia akan meninggalkan yang lain demi kita sendiri. Maksudnya kita sendiri yang haus dan lapar akan kebenaran. Jadi ketika kita sendirian di kota kita kan nggak tahu bagaimana nanti tuh. Saya nggak tahu gimana nanti Pak Dedi, Pak Janu, Pak Lumpu. Itu. Saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu adalah Tuhan memilih mereka. Itu aja. Dan kalau saya bisa punya hubungan dengan Tuhan seperti ini, gitu, saya yakin semua teman-teman saya ini akan punya seperti itu. Akan punya hubungan yang spesial dengan Tuhan. Gitu. Apa yang saya alami, pasti akan mereka alami. Iya. Saya pasti yakin sekali, saudara. Mau bagaimanapun Om Twin menjalani hidupnya. Saya yakin, saudara. Saya yakin apa yang saya korbankan selama ini. Yang saya korbankan untuk duduk di kaki Tuhan. Saya yakin, saudara. Itu pasti berbunyi. Kenapa, saudara? Karena saya tahu itu Tuhan yang melakukan. Jadi kalau Tuhan bisa selamatkan kita, tuntut kita dengan hati-hati, pelihara kita. Iya, dia benar-benar saudara kalau kita mau ini saudara, ketika Tuhan menemukan kita ini, dia itu benar-benar
apa ya? Dia itu benar-benar akan lakukan apa saja. Jadi walaupun rasanya, karena kan waktu di surga itu nggak ada habis. Walaupun mau nunggu puluhan ribu tahun, tidak masalah. Iya, saudara harus punya pikiran seperti itu. Tapi bukan berarti kita itu jadi apa namanya bermalas-malasan gitu. Bermalas-malasan dalam arti sehingga ada yang apa itu saudara ya, ada teman pendeta yang di Siantar itu waktu masa-masa yang apa itu kan masa-masa yang COVID itu kan. Jadi dia bilang yang teman pendeta yang di PIU yang cerita gitu, ya sebetulnya yang inilah ada itu. Kuat dia ngomong katanya. Tapi tidak berapa lama saudara, dia terima saudara, dia terima juga. Mau gimana lama? Dia berdoa. Saya berdoa lah supaya Tuhan belum datang katanya. Belum datang segera. Gimana lah saya turun guide ke Israel. Apa katanya kayak gitu. Coba dia saudara. Jadi sebetulnya eh, enggak, mereka enggak merindukan Tuhan loh sebetulnya gitu loh. Makanya kan apabila anak manusia itu datang, apakah kamu tahan berdiri di hadapan? Jadi saudara, eh, apa yang kita, kenapa Tuhan itu sampai, kalau kita dengarkan sekarang, bagaimana rasanya kalau yang saya rasakan gitu. Padahal rasanya kita kan masih 3 tahun, 3,5 tahun, 4 tahun. Rasanya masih singkat sekali. Rasanya masih kemarin lagi tadi ajar. Masih rasanya gimana lah tegangnya waktu itu. Ini sekarang, sudah coba lah perhatikan, sudah. Betapa betapa indahnya dia bicara setiap. Betapa rasanya ternyata sekarang ajaran yang kita alami ternyata tidak sama dengan ajaran yang dialami oleh orang-orang yang di luar yang tidak merindukan Tuhan, yang tidak lapar dan haus akan kebenaran. Ternyata bagi kita, ternyata dia tahu cara memperlakukan kita dengan lembut. Dia tahu. Jadi setiap kali Tuhan itu mau datang bicara sama. Jadi apa dulu yang hilang hubungannya dengan Adam ketika Adam pertama diciptakan itu ya? Sekarang ditemukannya. Gitu. Jadi uh, jadi mengerti saudara, kok bisa lah Henok itu saudara bergaul setiap hari dengan Tuhan. Kok bisa lagi? Bayangkan 300 tahun. 300 tahun. Sampai dia nggak ada lagi. 300 tahun. Berarti kan bagaimana lah setiap hari ada cerita yang diceritakan. 300 tahun. Tapi coba saudara, ketika kita lihat selama 3,5 tahun ini sudah, coba lihat. Bukankah satu ajaiban saudara kita bisa bersejuta setiap hari ini? Setiap hari kita boleh merasakan ada saja hal yang baru. Padahal mungkin yang saya ucapkan ini kan cerita setiap hari seperti ini kan, sebetulnya kan. Saudara yang kita rasakan sangat indah. Apa yang dikatakan? Dia
cuci kita, dia mandikan kita, dia murnikan kita, dia segarkan kita. Semua terkandungkan dalam perkataan ini. Ya, kalau saya ngomong aja setiap hari. Dan ketika kita bawa ke dunia nyata kita, coba lihat apa yang terjadi. Kalau saudara jeli memperhatikannya ya, saudara akan menemukan bahwa dari dalam hati saudara akan mengalir aliran-aliran air hidup. Iya, kita itu seperti pusat mata airnya Tuhan. Kita seperti satu channel gitu, tunnel atau channel gitu ya. Channel itu kayak gini maksudnya. Jadi misalnya air dari atas gitu dicurahkan gitu. Jadi kayak ada apa namanya kayak kalau kayak irigasi itu ya. Kan itu kan dibuka ke sini. Tapi kita itu kayak lingkaran gitu misalnya. Jadi ketika kita ini eh, kembali ke dunia kita mengalirkan kehidupan. Tentu saudara, kita bukan jadi, kalau kayak gitu kita pergi ke sana kemana? Enggak, bukan. Kita harus mengikuti ritmenya Tuhan. Kemana saja air itu mengalir, di sana ada kehidupan. Jadi artinya di situ kemana saja, itulah kehidupan kita setiap hari. Apa saja yang diperhadapkan sama kita, maka kita akan mengalirkan aliran air hidup. Iya, apa yang kita kerjakan berkati sama saudara. Apa yang akan saya nanti suatu saat gitu ya. Saya nggak tahu ya. Gimana ya, digenapi Tuhan kayak. Tapi bayangan saya, saudara, kita itu ada dalam satu apa ya? Saya nggak tahu gimana caranya. Kita ada satu dalam lingkungan gitu ya, di mana apa ya? Kita makan dari hasil daripada anak kita. Iya, saya nggak tahu gimana caranya. Tapi kalau apa ya? Kalau kita terus duduk di kaki Tuhan, kalau kita terus menikmati persekutuan ini, kita mentaati Dia, kita mengikuti Dia, saya yakin saudara, kita akan melihat perubahan bumi ini, saudara. Makanya dibilang, kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kamu buka akan terbuka. Kalau kamu katakan dosa orang tetap ada, dosa orang tetap ada. Tapi kalau kamu katakan dosa orang tidak ada, maka dosa orang tidak ada. Saudara, kita boleh berani memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Iya, entah gimana caranya, saya nggak tahu. Tapi yang pasti, saudara, ketika kita terus berjalan, saudara, ketika kita itu terus memikirkan Tuhan, merenungkan Tuhan, maka saudara, kita tidak perlu takut apapun. Kita tidak perlu takut akan segala yang terjadi sekeliling kita, bahkan yang menimpa kita sekalipun, saudara. Kita nggak perlu gentar sama sekali. Kalau kita boleh bayangkan bagaimana anak-anak kita ini, saudara. Kalau mereka terus, saudara, anak-anak kita itu dibandingkan dengan kita yang sebetulnya masa depan mereka lebih cerah dibandingkan dengan kita dulu sekarang. Tapi masa depan anak kita kan jadi masa depan kita juga. Iya.
Rasanya saudara kita mau gimana berubah kita. Tidak saudara. Ketika kita fokus kepada dia, maka dia sendiri yang akan menyatakan pekerjaannya dan kita melihat. Ya. Jadi setiap hari saudara dalam persekutuan ini saudara, mari praktekkan, mari terapkan dalam dunia nyata saudara, terapkan dalam rumah tangga saudara, terapkan. Jangan lagi pakai cara yang lama gitu. Jadi saya ketika saya tegas saya bicara, kadang tadi pun saya ngomongnya tegas juga ngomong gitu ya. Tapi saya tidak menemukan di dalam diri saya itu, walaupun misalnya ada misalnya kok merasa kayak seperti benar gitu, saya langsung enggak kayak gitu. Saya selalu berani tanyakan kepada Tuhan. Saya selalu berani katakan gini, Tuhan aku minta maaf kalau saya lancang atau salah. Mungkin bukan engkau yang bicara. Tapi saudara yang saya lihat, Tuhan itu bekerja secara diam-diam. Iya, saya yakin sekali. Setiap orang sedang menunggu dan sedang melihat bagaimana Tuhan itu datang sendiri menuju mereka. Tentu saudara, bukan lagi secara roh. Iya, ketika kita bicara dengan orang atau dengan siapapun, kita seperti Tuhan Yesus yang mengetuk. Iya, kalau kita mau mempersembahkan hidup kita. Iya. Kalau kita mengatakan datanglah kerajaan, apa yang kita takutkan? Misalnya anak-anak kita, anak-anak Israel dulu bagaimana mereka itu Daniel, Sadar, Mesak, Abednego, mereka dibuang jauh dari orang tua mereka. Anak-anak kita nggak dibuang kan? Tapi waktu kita percaya menyerahkan mereka ke Tuhan. Oh, waktu kita nggak takut, saudara. Waktu kita nggak khawatir, itu terjadi kepada anak. Benar-benar saudara mereka itu akan mengalami. Benar-benar mereka itu dipelihara sama Tuhan. Iya, benar-benar apa yang saya pikirkan tentang Tuhan akan dipikirkan seperti itu oleh anak-anak kita. Iya. Jadi belajarlah berpikir seperti Tuhan berpikir ini. Mari kita buat pekerjaan Tuhan itu makin lama makin lancar. Baik, puji Tuhan saudara ya. Haleluya. Saya harus coba lagi ya. Baik, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini buat persekutuan ini. Terima kasih Tuhan. Semua kami yang ada di sini Tuhan, satu persatu dimanapun kami berada. Yang ada di Medan, yang ada di Lampung, yang ada di Malang, yang ada di Pulau Batam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kau benar-benar nyata. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menikmati persekutuan ini. Dan Engkau juga Tuhan boleh menikmati persekutuan ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Saat ini kami beristirahat Tuhan. Kami mau beristirahat dalam hadirat. Terpujilah Tuhan. Sehingga kami besok boleh bangun untuk bersekutu kembali. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.